perempuan. Ahlan wa sahlan bikum Al-Ustaz Ad-Doktor Syekh Muhammad Wisam. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعكم هذا موفقا مباركا ميمونا، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. Kami berharap agar pertemuan ini mendapatkan berkah dan manfaat. وبداية أرسل إليكم وأوصل إليكم تحيات مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام حفظه الله، الذي يسلم عليكم جميعا ويتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق والوصول إلى المفهوم الشرعي الصحيح في هذه المسألة. Pertama, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Mufti Darul Ifta Mesir, Dr. Syauqi Alam, dan berharap semoga muktamar ini bisa menghasilkan hasil muktamar yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. بداية عندما نتحدث عن مسألة ختان الإناث، نحن نتحدث في مسألة مهمة من جهة المستجدات الطبية التي ظهرت، ومن جهة أن الشريعة مرنة تستوعب كل المعلومات وكل العلوم الإنسانية عبر العصور وتحت كل الأسقف المعرفية. Pertama, dalam membicarakan mengenai khitan Mar'ah ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masalah ini adalah sangat penting yang berkaitan dengan ilmu kedokteran dan juga berkaitan dengan ilmu agama yang menghormati temuan-temuan ilmiah. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو الكلمة الأخيرة للعالمين. يعني هناك العهد القديم وهناك العهد الجديد، وهذا العهد الأخير الذي عهد الله به إلى خلقه، أي أنه الكلمة الأخيرة لهذه البشرية. Perlu diketahui juga bahwa sebelumnya kita ketahui ada perjanjian lama dan perjanjian baru, dan syariat Islam merupakan perjanjian terakhir kalau disebut dengan perjanjian. نقول هذا لأن المعرفة في الإسلام، الأبستمولوجي، النظام المعرفي في الإسلام له مصدران وليس مصدر واحد، مصدران: الوحي والوجود. الوحي كلمة الله، والوجود خلق الله، وكلاهما من الله. Dalam epistemologi Islam memiliki dua sumber utama, dan itu adalah pertama wahyu, yang kedua akal, dan kedua-duanya merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. الوحي هو كتاب الله المسطور، والكون هو كتاب الله المنظور، وكلاهما صدر من الله. الوحي من عالم الأمر، والكون من عالم الخلق. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Jika wahyu adalah kitab Allah yang tertulis, maka alam adalah wahyu Allah yang terlihat, yang diturunkan kepada makhluknya. نخرج هنا نستأذنكم.
Ganti di flash kayak apa? Ganti. Lupa. Pindah device kayak Pak. Pindah handphone. Ini kan join baru nih. Tadi di handphone kayaknya Pak itu. Enggak. Ya left dia. Keluar lagi. Sabar. Ahlan wa sahlan bikum Dr. Maratan Ukhra. مرحبا بكم أهلا وسهلا ومعذرة على هذا الانقطاع. فنقول هذا لأن العقلية الفقهية للعلماء ليس عندها إشكالية بين العلوم الكونية وبين الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن المصدر واحد. العلوم الكونية معادلاتها وأسرارها ومعلوماتها من خلق الله، والأحكام الشرعية والمسائل الفقهية من وحي الله، فهم للوحي، فالمصدر واحد وهو الله. إذن لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين عالم الأمر وعالم الخلق. Pada dasarnya nalar fikih tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena kedua-duanya berasal dari Allah. فكما نؤمن بأن هذا القرآن من الله، نؤمن أيضا بأن هذا العلم وهذا الكون وهذه الأسرار والعلوم من الله أيضا. Bagaimana kita percaya, kita beriman bahwa Al-Quran berasal dari Allah, maka ilmu pengetahuan bahwa ilmu berkaitan dengan akal juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. والله يكشفه للبشر شيئا فشيئا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dan Allah membukakan tabirnya sedikit demi sedikit kepada kita semua. هناك فرق أيضا بين الحكم الشرعي الثابت وبين الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان. Dan ada perbedaan antara hukum yang bersifat tetap dan fikih yang hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. والفتوى تتجلى فيها مرونة الإسلام وصلاحيته للتطبيق عبر الأزمان. Dan adanya fatwa itu justru memperlihatkan kepada kita bagaimana ajaran Islam yang elastis dan ajaran yang sesuai dengan zaman. فكما أن الله تعالى خاطب بهذا الدين البدوية في الصحراء، خاطب به أيضا رائد السفينة في الفضاء. Sebagaimana Allah menciptakan sebagaimana Allah menciptakan banyak hal yang sesuai dengan di padang pasir, Allah juga menciptakan beberapa karakter yang di hawa apa namanya? Luar angkasa. Atau تفضل. نعم. نحن هنا نتكلم عن ممارسة هي ممارسة ختان الإناث، وختان الإناث في الحقيقة هو تسلط على هذا الجزء الدقيق وهذا العضو الحساس من المرأة من غير مبرر شرعي ولا طبي. Dan kita sekarang berbicara mengenai sebuah masalah hitanul mar'ah itu yang berkaitan dengan anggota organ tubuh yang sangat kecil dan itu sangat sensitif dan
bagi perempuan adalah organ tubuh yang sangat penting, sangat vital. وهذا هو مدخل المسألة رعاية كرامة الإنسان. Dan ini adalah inti dari permasalahan yang sedang kita bicarakan. فنقول الإنسان راعى الإسلام كرامته لأنه بنيان الله ملعون من هدمه. Dan organ manusia termasuk diantaranya organ perempuan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat. فهذا الإنسان احترامه صفة ملائكية لأن الله أسجد الملائكة لسيدنا آدم. Dan ini adalah sebuah penghormatan, sebuah keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan sejak Nabi Adam. ولما أبى إبليس السجود كان إباؤه علامة على احتقار الإنسان. Dan Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam dan pengingkarannya itu merupakan bukti kehinaannya. والتعامل في ختان الإناث له تناف من جهتين، له معارضة مع كرامة المرأة، يعني الذي هو الحفاظ على العرض في الإسلام يسمونه في الكليات الخمسة الحفاظ على النفس والحفاظ على الدين والحفاظ على المال والحفاظ على العقل والحفاظ على العرض. العرض معناه كرامة الإنسان. Dan hitanul mar'ah ini atau sunat perempuan ini merupakan pelanggaran terhadap dua hal, terhadap kemanusiaan perempuan dan juga kehormatan perempuan. ولذلك حرم الإسلام الاعتداء على جسد الإنسان بأي صورة من صور الاعتداء كما يحصل في هذه الممارسة. Dan Islam melarang segala bentuk penyiksaan atau penindasan terhadap jasad manusia, diantaranya adalah hitan perempuan ini. لا يجوز المساس بالجسد البشري إلا لغرض طبي أو علاجي أو شرعي. Dan tidak boleh, hukum asal adalah tidak boleh melukai jasad perempuan kecuali karena alasan medis. نحن في هذه المسألة نتعامل مع كائن بشري له جهتان من الضعف. الأنوثة masalah ini والطفولة. berkaitan dengan dua hal yang sangat vital. كلما زاد ضعف الإنسان كلما زاد وجوب حمايته ورعايته. Manusia yang lemah maka itu lebih membutuhkan perlindungan. إذن البنت التي يحصل لها الختان هي هنا تجمع ضعفين، تجمع ضعف الطفولة وضعف الأنوثة. Perempuan yang disunat kemudian rentan kepada dua hal atau kepada memiliki sisi ya. دعونا نرى كيف تعامل الإسلام مع الطفولة وكيف تعامل مع الأنوثة. Kita harus memperhatikan bagaimana Islam memperlakukan seorang anak kecil dan bagaimana Islam memperlakukan perempuan. الذي يقرأ السنة النبوية والسيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن الطفولة توقف الأحكام. Para pemerhati sunnah-sunnah Rasul juga sejarah Rasul akan tahu banyak bahwa sunnah Rasul ini sangat memperhatikan وما معنى anak-anak itu bisa mengubah hukum.
berbeda dengan hukumnya orang besar atau mukallaf. ما معنى توقف الأحكام؟ أنها تغير طبيعتها من أجل رعاية الطفولة. Arti dari mengubah hukum itu adalah hukum bisa berubah karena seorang itu masih anak-anak, bukan mukallaf. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر خطبة الجمعة، فلما رأى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يعثران على حصباء المسجد نزل إليهما وحملهما وهو في الخطبة. Bukti dari sunnah Rasul ini sangat memperhatikan anak-anak itu ketika Rasul sedang khutbah di atas masjid, kemudian melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mendatangi dan bermain-main, beliau langsung turun dari mimbar dan mengambil beliau, membawanya ke mimbar. مع أن الخطبة لا يجوز تركها إلا لمصلحة الصلاة، ولكن ما احتاجت الطفولة bahwa khutbah dalam keadaan khutbah khatib tidak boleh meninggalkan mimbar kecuali karena ada maslahat yang berkaitan dengan sholat. عندما احتاجت الطفولة إلى الرعاية ترك النبي من أجلها خطبة الجمعة. Jika ada anak kecil yang membutuhkan perhatian khusus, Nabi meninggalkan mimbar demi untuk menangani anak kecil tersebut. يأتي سيدنا الحسين وهو صغير على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فيظل ساجدا طويلا، فيظن الصحابة أنه حصل شيء، قالوا يا رسول الله ظننا أنه قد حدث شيء، قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري فتركته حتى يقضي نهمته، يعني حتى يشبع من طفولته. Sampai pada suatu saat ketika Nabi sedang sujud, kemudian Sayyidina Husain menaiki punggung beliau, beliau membiarkan Sayyidina Husain tetap berada di punggungnya sampai kemudian para sahabat mengira ada sesuatu terjadi sehingga Nabi sujud dalam waktu yang sangat lama. Kemudian setelah sahabat bertanya, ada apa sebenarnya Rasul? Beliau menjawab, tadi Husain itu menaiki punggung saya dan saya membiarkan sampai Husain merasa cukup dan turun dengan sendiri. ويدخل في الصلاة فيسمع صلى الله عليه وآله وسلم بكاء الصبي فيخفف، قال أخفف حتى لا أشق عليه وعلى أمه. Pernah juga Rasulullah SAW sedang sholat dan ketika sholat mendengar suara tangis anak kecil, Rasulullah langsung membelangkan ya suaranya, khawatir dengan mendengar suara sholat beliau, anak kecil dan ibunya menjadi merasa terganggu. إذن فإذا كان هذا تعامله مع الطفولة أنها توقف الأحكام وتعطلها لأجل قضاء مصلحة الطفل ولأجل رعايته، فكيف إذا تعلق الأمر بإزالة وإيذاء جزء مهم من المرأة؟ Dari sini kita tahu bagaimana Islam memperlakukan menyikapi anak-anak, masa kanak-kanak, padahal itu tidak segenting bagaimana organ kecil itu yang kemudian dilukai atau kemudian disunat, dan ini lebih besar masalahnya dari sekedar masalah anak-anak. هذا في مجال الطفولة. Ya, ini berkaitan dengan masa kanak-kanak. في مجال الأنوثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحسن إلى بناته إلى هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، يعني حجابا من النار. Tadi berkaitan dengan anak-anak. Begitu juga dengan perempuan. Rasul berkata bahwa barang siapa memperbaiki atau baik dalam mendidik anak-anaknya, maka itu bisa menjadi penghalangnya dia dari neraka. إذن
الرعاية لما وجد ضعف الطفولة وضعف الأنوثة زادت الرعاية، ووجب أن تحمى البنت الصغيرة من هذه الممارسة التي تؤذيها وتضرها. Dengan demikian, seseorang yang memiliki dua hal yang itu adalah merupakan du'fa atau kelemahan, yaitu anak-anak, anak dan perempuan, maka kita lebih membutuhkan perlindungan yang lebih daripada orang-orang yang tidak dalam posisi tersebut. Allah Ta'ala خلق الجسد البشري كل خلية في هذا الجسد البشري بكل أجهزته لها وظيفة. لقد خلقنا الإنسان في organ tubuh itu masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri. ليس هناك أي جزء أو أي عضو خلق في هذا الإنسان عبثا. Tidak ada satupun organ tubuh yang diciptakan sia-sia. وجاءت الشريعة بتحريم تغيير خلق الله. Dan syariat mengharamkan mengubah penciptaan Allah. ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير خلق الله. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang mengubah penciptaan Allah. أخذ العلماء من هذه الأصول الشرعية أنه لا يجوز المساس بالقطع أو الإزالة لأي جزء من البشر، لأي جزء من الجسد البشري إلا بمسوغ طبي أو شرعي. Dari sini para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh memotong atau melukai salah satu organ tubuh manusia kecuali untuk alasan medis. واستثنوا من ذلك ما وقع الإجماع على فعله. Dan dikecualikan jika memang terjadi ijma oleh para ulama. Ulama bersepakat, maka itu pengecualian. وهو ما يتجدد كالشعر والظفر، وهذا واحد ما يتجدد. وما أجمع عليه العلماء organ tubuh yang terus tumbuh seperti rambut maupun kuku, maka itu boleh dipotong. وما أجمع عليه العلماء كختان الذكور. Atau yang ulama bersepakat yaitu seperti khitan laki-laki. وما زاد على ذلك لا يجوز أن يتعدى لأنه على خلاف القياس. Maka selain dari dua hal itu tidak dibolehkan adanya melukai satupun organ tubuh dari manusia. الأصل في قطع أي جزء من الجسد البشري الأصل التحريم. Kaidah dalam memotong atau melukai salah satu pun anggota manusia adalah hukumnya haram. إلا ما استثناه الشرع والطب. Kecuali apa yang disyariatkan dan apa yang dikemukakan oleh kedokteran. إذن فأي تعامل مع الجسد البشري بقطع شيء منه فيما عدا الذي ذكرناه وأجمع عليه العلماء، ما عدا ذلك يكون تغييرا لخلق الله محرما شرعا. Dengan demikian, melukai ataupun memotong organ tubuh manusia selain yang disebutkan di atas itu haram dan bertentangan dengan syariat Islam. نأتي إلى السنة النبوية العطر. Kemudian kita akan membahas dari segi sunnah nabawiyah. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الإناث عليهن السلام. Rasulullah SAW tidak menghitan putri-putrinya. بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين. Tetapi ada riwayat yang mengatakan beliau menghitan Al-Hasan dan Al-Husain.
أما ختان إناثه فلم يرد عليه الصلاة والسلام أنه ختن بناته لا من طريق صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع. Tidak ada satu riwayat pun baik itu sahih, dhaif maupun palsu yang menyebutkan Rasul menghitan putri-putrinya atau semua perempuan Rasulullah. إنما الحاصل أن الناس ورثوا أو كان بعضهم يفعلون هذه العادة. Hanya saja ada sebagian orang yang melakukan kebiasaan atau tradisi yang disebut khitanul mar'ah ini. فلتعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحذير منها. Dan sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang menghitan perempuan tadi itu dengan memberikan warning atau membatasi. ولذلك لما نظرنا في بلاد الحجاز التي نزل فيها الوحي وجدنا أنهم لا يعرفون شيئا عن ختان الإناث على الإطلاق. Karena itu kita temukan bahwa di Hijaz tempat turunnya wahyu diketahui bahwa di sana tidak dikenal apa yang disebut dengan khitanul inath. أكثر البلدان الإسلامية في موروثاتها لا تمارس الختان. بالخليج العربي، الجزيرة العربية، كثير من المسلمين في بلدانهم، فدل على أن هذا ليس إلا عادة فعلها بعض الأمم. Dan mayoritas negara-negara Islam dan negara yang banyak penduduknya Muslim tidak membiasakan khitanul mar'ah, dan ini membuktikan bahwa sunat perempuan adalah tradisi. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في السنن من حديث أم عطية. حديث أم عطية رواه الإمام أبو داود في السنن، وبعد أن رواه قال ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. Karena itu ada riwayat dari Ummi Atiyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa hadis ini dhaif dan majhul atau tidak diketahui. ولذلك ابن المنذر الإمام أبو بكر بن المنذر قال ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. Karena itu Ibnu Munzir mengatakan bahwa dalam hal khitan tidak ada satupun hadis atau khobar yang bisa dijadikan rujukan. والإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر قال والذي أجمع عليه المسلمون الختان للرجال. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan yang disepakati atau yang merupakan hasil ijma ulama adalah khitannya laki-laki. دعونا ننظر في حديث أم عطية على فرض صحته. Dan sekarang kita mencoba melihat dan mengkaji hadis Ummi Atiyah jika dikatakan itu hadis sahih. الإمام أبو داود بعد أن رواه قال وهذا الحديث ضعيف. Tetapi kita tahu bahwa Abu Daud setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini hadis dhaif. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية إذا صحت عنه قال لا تنهكي. Dan Abu Daud mengatakan jika hadis ini sahih, kemudian mengatakan kalimah la tanhaki. لا تنهكي معناه تحذير عن القطع. La tanhaki ini artinya larangan untuk memotong. نفهم هذا من العلة التي ذكرها بعده صلى الله عليه وآله وسلم. Kita mengetahui hal ini dari ilat yang disebutkan oleh Nabi setelah mengucapkan la tanhaki.
فإنه أحصن للفرج وأحظى للبعل وأنظر للوجه بجمع الروايات. Karena itu adalah lebih indah dalam lebih cantik jika dilihat dari wajah dan فإنه أحظى للبعل وأنظر للوجه وأحصن للفرج. lebih indah dipandang. دعونا نفسر هذه العلل الثلاث التي جمعناها من روايات الحديث. Dan kita mencoba melihat tiga ilat yang disebutkan dari beberapa hadis. أحصن للفرج يعني أنه يحصل به العفاف. Lebih baik di farji atau kemaluan perempuan karena dia akan menjadikan perempuan lebih terjaga, bisa menjaga diri. هذا المتخصصون في وظائف الأعضاء. Dan ini harus diketahui oleh orang yang memang ahli. لو سألنا أي طبيب درس وظائف الأعضاء ماذا kepada seorang dokter mengenai hal ini, هذه العلل الثلاث نضارة الوجه يعني إحمراره وبيان النعمة عليه. yang disebut dengan nadhara lil wajhi itu adalah wajah tampak bersinar, وإحصان الفرج العفاف والاكتفاء والاستغناء بالحلال عن الحرام. dan disebut afaf itu bisa menghindari yang haram agar tetap kepada yang halal dan memilih yang halal. وأحظى للزوج يعني أن الزوج يصل إلى متعته المباحة مع زوجته بسهولة. Jadi yang disebut dengan ahzal lizauj adalah dengan dalam posisi itu, sunatnya demikian itu, maka sang suami bisa menikmati banyak hal, lebih banyak hal. دعونا نسأل أي طبيب درس علم الطب في الدنيا هذه الأمور الثلاثة تتحقق بترك الختان بترك القطع أم بالقطع؟ Kita bertanya kepada ahli kesehatan atau dokter di sini, apakah ketiga ilat tadi itu bisa tercapai atau terwujud ketika kita melaksanakan khitan perempuan atau meninggalkannya? أي طبيب في الدنيا درس علم وظائف الأعضاء سيعرف أن هذا العضو إنما يسبب تركه هذه الأمور من الاكتفاء بين الزوجين ومن السعادة للزوج ومن النضارة للزوجة. Seluruh dokter di dunia ini yang ahli dalam hal ini akan mengatakan bahwa ketiga hal ini justru tidak akan didapatkan dengan menghitan perempuan. يعرف المتخصصون جميعا أن قطع هذا الجزء يؤثر على أداء وظيفته عند المرأة فيحصل التعب للزوج، يحصل الاحتياج إلى المنشطات، يحصل التعب للزوجة نفسها. كل هذه الأمور السلبية تحصل من القطع وليس بترك القطع. Justru para ahli sudah mengatakan bahwa memotong khitan perempuan ini akan mengakibatkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan suami maupun dengan istri, baik itu berkaitan dengan perempuan yang dihitan maupun suaminya. إذن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لو كان صحيحا هو في الحقيقة يحذر من المبالغة في هذه الممارسة وليس يجيزها أو يشرعها.
يحذر من واقع يحصل. Jadi dalam hadis ini, walaupun misalnya sahih padahal sudah ditetapkan bahwa hadis ini dhaif oleh banyak ulama, hadis ini hanya menyampaikan bahwa harus hati-hati dan larangan dari memotong kelamin perempuan. Bukan merupakan anjuran. ولهذا نستطيع أن نقول إذا صح هذا الحديث يعد إعجازا علميا طبيا للسنة النبوية. Dan di sini saya bisa mengatakan bahwa hadis ini salah satu bukti mukjizat sunnah Rasul. لأنه يتكلم عن وظيفة هذا الجزء الذي يقطعونه من المرأة ولا يدرون أهميته، يظنونه زائدة كشأن زائدة الرجال، فبين لهم أن الأمر على خلاف ما يظنون. Karena Rasul di sini membicarakan pentingnya organ tubuh perempuan yang kecil itu, yang kemudian yang sebelumnya dikira sebuah organ yang tidak ada manfaatnya. قد يسأل سائل: إذن كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ Lalu bagaimana kalau kita memahami hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, idal taqo al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Jika bertemu dua khitan maka wajib mandi. أولا هذا الحديث فيه أدب نبوي راقي، وهو أنه يكني أو يكني عما يستحى من التصريح به. Kesimpulan pertama adalah Rasulullah menggunakan ibarah atau redaksi yang kinayah, dan itu menunjukkan ada beliau yang sangat tinggi dan menyebutkan kelamin perempuan dengan kinayah. بدلا من أن يصرح بذكر ما يستحى من ذكره عضو الرجل وعضو المرأة، فإنه يتكلم بأدب راقي ويقول إذا التقى الختانان، يعني الموضع الذي تفعلون فيه هذه الممارسة. Di sini Rasulullah tidak menggunakan redaksi secara sorry atau secara lugas, karena ini Rasulullah justru ingin menunjukkan bagaimana menggunakan adab yang sangat tinggi. Hanya itu adalah kiasan bahwa organ tersebut adalah tempat di mana biasanya itu khitan dilakukan. إذن فهو يتحدث عن الشيء الذي يجب به الغسل ولا يتحدث عن الختان. Rasulullah mengatakan kapan keharusan atau wajib mandi, bukan berbicara tentang keharusan berkhitan. بدليل أنه لو لم يكن مختتنا، إذا لم يكن الرجل مختتنا ولا المرأة مختتنة فإنها يجب عليها ويجب عليه الغسل أيضا، رغم أنه jika laki-laki dan perempuan itu berhubungan, tetapi yang laki-laki tidak berkhitan ataupun yang perempuan tidak berkhitan, tetap wajib mandi. ولذلك فهذا الحديث في الغسل يبين لهم حد الغسل، متى يجب الغسل في اللقاء الزوجي بكناية فيها حياء وأدب راقي. Hadis ini menjelaskan kapan diwajibkan mandi dan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tetap menggunakan dan membiasakan adab yang tinggi dalam menyampaikan hal-hal yang di situ mengandung rasa malu, dan biasanya ولذلك فالكلام هنا عن الغسل وليس عن الختان، والقاعدة الأصولية تقول الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده. يعني المقصود من الحديث الغسل،
فلا نأخذ منه إلا حكم الغسل. وجاء الختان عرضا، جاء الختان تبعا هكذا ذكرا حتى يوصل المعلومة من أقرب طريق، فلا نأخذ منه حكم الختان. Hadis ini menjelaskan tentang kapan wajibnya mandi. Kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan bahwa sebuah kalam itu dijelaskan secara mujmal di dalam sesuatu yang dimaksudkan dan dijelaskan secara terperinci di sebuah kalam yang memang merupakan tujuan pembicaraannya. Dan hadis ini tidak menyuruh dan bukan anjuran untuk berkhitan, tetapi hanya menjelaskan tentang kapan kewajiban mandi itu, kewajiban mandi wajib bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri. عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الختان أو أخبر عن الغسل، أخذ منه أن الختان كان حاصلا. يعني عندما تكلم الإمام أحمد عن هذا الحديث لم يقل فيه دليل على مشروعية الختان، بل قال وفيه أنهم كانوا يختنون، يعني كان هناك عادة بالختان في ذلك الزمان، ولكن كما نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أضرارها ونبه على خطرها. Dalam hadis ini bukan anjuran untuk berkhitan, tapi secara tersirat mengandung pesan bahwa kaum muslimin sebelumnya sudah berkhitan dan sebelum Islam sudah berkhitan, dan kemudian Nabi menjelaskan bahaya dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh khitan perempuan. وإذا كانت الحدود وهي مجمع عليها عند تحقق شروطها قد أمر الشرع بدرئها، فقال إدراء الحدود بالشبهات، وهي أمور مجمع عليها، فكيف بالذي اختلف فيه وهو هنا خفاض الإناث؟ Melaksanakan had atau hukuman had itu harus sesuatu yang sudah ulama sepakati, makanya disebutkan idra'u al-hudud bisyubuhat. Bagaimana dengan hal-hal atau masalah yang masih diperselisihkan, sedangkan melaksanakan atau mengeksekusi hudud atau hukuman itu aja harus sebuah masalah yang sudah disepakati oleh ulama. يعني الحدود فيها تعامل في السرقة مثلا بقطع اليد، وفيها تعامل مع الجسد البشري، لكن لما كان الأصل التحريم في قطع شيء من الجسد البشري جعل الشرع الحدود تدرأ، يعني تمنع ولا تفعل عند وجود الشبهات. Memotong anggota organ tubuh manusia itu hukum asalnya adalah haram. Untuk dilakukannya sebuah hukuman, misalnya karena mencuri maka harus dipotong tangan, itu adalah harus masalah yang disepakati oleh ulama. Karena itu sesuatu yang sifatnya syubhat maka harus dihindarkan dan tidak bisa dieksekusi sebuah hudud jika ada syubhat tersebut. ونحن أمام أمر مختلف فيه بين الفقهاء، لأنه لم يكن قد ظهر من الدراسات الطبية هذا الضرر للختان، ولأجل هذا اختلفوا فيه. Dan sekarang yang kita bicarakan adalah sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha dan itu mengandung bahaya sebagaimana dijelaskan oleh kedokteran. أما الآن فقد اتفق أطباء العالم في كل معاهده وكل أكاديمياته الطبية على ضرر ختان الإناث نفسيا وجسديا وأسريا. Dan sekarang seluruh
jihad kedokteran, seluruh lembaga kedokteran mengatakan bahwa hitan perempuan ini mengandung madorot dan berbahaya baik itu secara fisik maupun psikis. فكيف ندعي أن الشريعة أمرت به؟ Demikianlah syariat yang kita pahami. فكيف ندعي أن الشريعة أمرت به مع وجود هذا الضرر الشديد؟ Bagaimana sampai kita memahami syariat itu menganjurkan hitan perempuan, sedangkan madorotnya sudah jelas. ومع هذه الأحكام الشرعية التي ترعى جانب الطفولة والأنوثة. Padahal syariat itu sangat memperhatikan anak-anak dan juga perempuan. ولأجل هذا عندما نقول إن الإسلام دين يتعامل مع كل الأسقف المعرفية نعني بذلك أن فيه من المرونة ما يكفل له أن يتسق مع كل المعلومات الطبية بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. Syariat kita itu tidak bertentangan dengan pengetahuan baru maupun penelitian baru, dan itu jika terbukti madorotnya maka tidak bisa dan itu bukan syariat. عندما اختلف الفقهاء في قضية ختان الإناث jika fuqaha berbeda pendapat masalah hitanun perempuan, إنما كان مقصودهم مجرد عملية تجميلية وليس قطعا وإزالة. Itu hanya adalah untuk tujuan kecantikan dan bukan pemotongan maupun melukai. عندما تحدث الفقهاء عن هذه المسألة كان عندهم موروثات طبية ليس فيها وليس في هناك بحوث ولا دراسات تقول بأن فيها ضررا. Jadi pada saat fuqaha memberikan hukuman pada saat itu, yang ada yang mengatakan wajib, sunnah maupun sunnah muakkadah, itu karena waktu itu belum ada penelitian kedokteran yang menyatakan bahwa sunat perempuan ini berbahaya. التقدم الطبي الآن في كل جامعات العالم لا يدرس الطبيب فيه هذه العملية لا من جهة كونها تجميلية ولا من جهة جراحة الأعضاء. Dan tidak ada satu kedokteran pun yang mengajarkan tentang bagaimana sunat perempuan, baik itu merupakan kecantikan dari maupun operasi pemotongan. فالذي يمارسها من الأطباء هو في الحقيقة مخالف لمهنته التي أقسم على احترامها. Dan apabila ada dokter yang masih mempraktikkan sunat perempuan ini, pada dasarnya ini bertentangan dengan tugasnya dan لأنه يفعل شيئا لم يتعلمه ولم يسمح له به في أي نوع من أنواع الجراحة الطبية. Karena dia telah mempraktikkan hal-hal yang tidak pernah dipelajarinya. والفقهاء عندما قال بعضهم بجواز ذلك إنما نظروا إلى أنه لو تجاوز إلى درجة ثانية فإنه يصبح مسؤولا ومعاقبا. Dan fuqaha mengatakan bahwa jika hal itu terjadi, hitan perempuan dilakukan dan itu melewati batas, maka itu harus dihukum. قالوا فلو أدى إلى إزالة تفقد معها المرأة هذه الوظيفة للعضو ففيه الدية كاملة كأنه قتل نفسا خطأ.
Barang siapa melakukan pemotongan itu maka wajib membayar diat. بل قال ابن حزم إن فيه القصاص. Bahkan menurut Ibnu Hazm, orang yang melakukannya ini wajib dikisos. الآن من أين نعرف أن الطبيب فعل الدرجة الأولى فقط ولم يتعدى إلى الدرجة التي بعدها، خاصة مع موت كثير من الفتيات التي أجريت لهن هذه العمليات؟ من يتحمل هذا البلاء؟ Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang dokter itu tidak melebihi batas atau hanya melakukan yang sesuai dengan aturan? Sedangkan kita tahu bahwa banyak sekali di sana kematian-kematian yang disebabkan oleh hitan perempuan ini. والفقهاء يقولون حريم الحرام حرام، فإذا كان هذا القطع سيؤدي إلى إزالة هذه الوظيفة أو إفسادها أو تقليلها فلا يجوز المساس حينئذ، وهذا هو الحاصل في هذا العصر. Dan fuqaha semua sepakat mengatakan bahwa jika praktek hitan perempuan ini dilakukan dan sampai menghilangkan fungsinya, maka ini merupakan tindakan kriminal yang wajib dihukum. دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا وفتوى واضحة صريحة في تحريم ممارسة ختان الإناث. Dan karena itu Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa yang sangat jelas bahwa hitanul mar'ah ini haram. وذلك بعد أن انعقد مؤتمر العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة في رحاب الأزهر ودار الإفتاء سنة 2006. Dan ini dilakukan setelah dilakukannya muktamar internasional yang diselenggarakan oleh Al-Azhar dan Darul Ifta pada tahun 2006. تجمع فيه علماء المسلمين من أنحاء العالم وخرجوا ب8 توصيات. Dalam muktamar ini kemudian ada 8 poin rekomendasi. من هذه التوصيات أن ختان الإناث عادة قديمة ظهرت في بعض المجتمعات ومارسها بعض المسلمين تقليدا دون استناد إلى نص صحيح يحتج به. Di antara rekomendasi itu yang paling penting adalah menyatakan bahwa hitan perempuan adalah adat atau tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu yang kemudian diteruskan dan tanpa bersumber kepada sumber yang benar. القرار الثالث للمؤتمر كان يقول إن الختان الذي يمارس الآن يلحق الضرر بالمرأة جسديا ونفسيا، ولذلك يجب الامتناع عنه. Hitanul perempuan itu sangat membahayakan dan mengandung bahaya bagi perempuan baik itu bersifat fisik maupun psikis. فيجب الامتناع عنه امتثالا لقيمة عليا من قيم الإسلام وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان. Dan karena itu praktek hitanul perempuan itu harus dilarang karena melanggar satu prinsip bahwa manusia itu harus dijaga, hak manusia itu tidak boleh dilukai, tidak boleh mendapatkan madorot. قال القرار فهذا يعد عدوانا يوجب العقاب. Dan ini merupakan tindakan yang harus mendapat kejahatan yang berhak dihukum, yang layak dihukum. المؤتمر في القرار الرابع ناشد المسلمين أن يكفوا عن هذه العادة تماشيا مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان.
Dan muktamar ini juga merekomendasikan agar kaum muslimin tidak lagi melakukan praktek khitanul mar'ah karena ini bertentangan dengan salah satu prinsip Islam untuk tidak melukai atau membuat kemadharatan terhadap manusia. طالب المؤتمر الهيئات الإقليمية والدولية ببذل الجهد حتى يلتزم الناس بالأسس الصحية تجاه المرأة ويقلعوا عن هذه العادة السيئة. Dan juga merekomendasikan agar bisa menyikapi perempuan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. في القرار السابع حاضر. في القرار السابع طالب في القرار السابع طالب المؤتمر الهيئات التشريعية بسن قانون يحرم ويجرم ممارسة عادة الختان بالشكل الضار فاعلا كان أو متسببا. Dan juga merekomendasikan kepada majelis permusyawaratan rakyat kalau di sini agar membuat undang-undang yang melarang dan kemudian menghukum orang-orang yang melakukan praktek khitanul mar'ah. مجمع البحوث الإسلامية أخرج بيانا في سنة 2007 شهر 6 بيانا في شأن ختان الإناث. Majma'ul Buhus juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2007 tentang khitanul mar'ah. ناقش المجمع هذه المسألة وأجمع أعضاؤه على أن لا أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية تجعل هذه الممارسة مشروعة. Dan seluruh ulama dalam Majma'ul Buhus, ulama Azhar ini juga seluruhnya berijma, bersepakat bahwa khitanul mar'ah ini tidak memiliki sumber, tidak berdasar, tidak ada sumber yang sahih dari sumber-sumber yang diterima dalam tasyri' Islam. وأن هذه عادة ضارة. Dan khitanul mar'ah adalah tradisi yang membahayakan. والمجلس وجد من واجبه أن ينبه ويحذر الناس من ممارسة هذه العادة الضارة. Majma' Buhus ini juga berkewajiban untuk melarang dan memperingatkan kaum muslimin untuk tidak lagi mempraktikkan khitanul mar'ah yang membahayakan ini. كلمة أخيرة. Dan kalimat terakhir. الإسلام وهذا الدين هو كلمة الله للعالمين. Agama Islam ini adalah pesan Allah kepada seluruh alam. ولذلك لا يقتصر على سقفنا المعرفي فقط. Karena itu tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan saja. بل هو صالح لكل زمان ومكان. Tetapi juga syariat itu soleh likuli zaman wa makanin. يجب أن نعلم الناس كيف يحبون الله تعالى ويتقربون منه بما فتح لهم من العلوم وصنوف المعرفة. Kita harus mengajarkan kepada kaum muslimin agar beribadah kepada Allah, agar mendekatkan diri kepada Allah juga dengan berdasarkan kepada pengetahuan-pengetahuan dan penelitian baru. ولا يجوز أن نجعل أنفسنا سببا في فتنة الناس عن قبول الإسلام ونشر تعاليمه. Dan kita tidak boleh menjadikan sebab atau fitnah bagi orang yang ingin memasuk Islam. ولا أن نقف عقبة أمام العلوم والمعارف التي يكشفها الله لخلقه كل حين. Tidak boleh juga kita melawan pengetahuan-pengetahuan yang itu adalah
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالأمر بغاية اختصار أن هذه مسألة اتفق العلم الطبي الحديث على ضررها النفسي والجسدي والأسري، وعندنا من الشريعة من القواعد ما يقتضي أنها حرام شرعا. Dan kita sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh kedokteran mengatakan bahwa hitanul mar'ah ini berbahaya, dan syariat kita mengatakan bahwa hitanul mar'ah ini haram secara syariat. إذن فهو واقع فيه أذى وضرر وفساد، وحكم شرعي بتحريم هذا الضرر وهذا الفساد. هذا هو الأمر بكل اختصار. Karena jelas dalam hitanul mar'ah itu ada menyakitkan, ada membahayakan, dan jelas syariat kita mengharamkan hal-hal yang demikian. ولذلك قالت دار الإفتاء في فتواها وفي بيانها. Karena itu Darul Ifta mengatakan dalam fatwanya dan dalam penjelasannya bahwasanya المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم. لا يمكنه لو كان فقيها يعرف دينه وشريعته وواقعه لا يستطيع أن يقول إلا بالتحريم. Darul Ifta menyatakan dengan jelas dalam fatwanya bahwa orang yang betul-betul faqih dan mengkaji masalah ini secara benar-benar tidak akan mengatakan kecuali bahwa hitanul mar'ah ini haram. هذا الذي نقوله انطلاقا من فهمنا للكتاب والسنة، انطلاقا من عقيدتنا، انطلاقا من ما علمنا الله سبحانه وتعالى من الفتوى، نلقى به الله تعالى لا نريد بذلك إلا صلاح حال الناس وإلا رضوان الله سبحانه وتعالى. Dan inilah yang merupakan keputusan dari Darul Ifta yang bersumber dari akidah kita, dan kita tidak mengharapkan kecuali maslahat untuk manusia. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasarrafna doktor. Wajazakumullahu khairan. أسعدتمونا بالمشاركة في هذا المؤتمر الكريم. ونحن أسعد. شكرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل نتائج هذا المؤتمر الكريم فاعلة وفيها خير ونفع لبلادكم الكريمة، وأن يكون في ذلك بإذن الله تعالى قرارات فاعلة لإنقاذ بناتنا من هذه الممارسة الضارة. والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، لأننا نقول هذا الكلام من واقع ممارسة ورؤية حقيقية لواقعات الطلاق وتشتت الأسر وفساد ذات البين، كله جزء كبير منه من وراء ممارسة هذه العادة الضارة التي تظل مع المرأة نقطة سوداء في حياتها، لا تدري لماذا فعل بها ذلك، ولا تدري لماذا وصلت إلى هذه النتائج من أضرار. لم نتكلم عن الأضرار الصحية ولا عن الأضرار النفسية ولا عن الأضرار الاجتماعية. يعني الوقت يعني احترمنا وقت المؤتمر، وإلا يعني الخبرة في هذه المسألة وقراءة الدراسات فيها والأطباء والاجتماعيين وما حصل بعد ذلك من موت كثير من بناتنا في مصر وغيرها أدى إلى أن مصر خرجت بقانون
معتمد على فتوى مؤصلة كبيرة مستوفاة وبحث مستوفى من دار الإفتاء المصرية وغيرها يؤكد تحريم هذه المسألة وتجريمها، فخرج بذلك القانون المصري في سنة 2008. Berdasarkan beberapa pengalaman dan melihat fenomena dan dampak buruk yang terjadi akibat hitan perempuan ini, maka inilah keputusan yang resmi dan jelas dari Darul Ifta dan Fadilatul Al-Ustadz Syekh Muhammad Wisam juga mengharapkan semoga muktamar kita kali ini menghasilkan sebuah keputusan yang memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh manusia, terutama perempuan. Syukran lakum ayuhal ikhwat wal akhawat. Nahnu nashkurukum. Barakallahu. Jazakumullahu anna khairan katsiran doktor. Tasyarrafna bi hudurikum wa nastafid minkum uluman katsiran wa nashkurukum. Barakallahu fikum. Hayyakumullah wa bayyakum. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bunyai Dr. Ifah Niyati yang telah menerjemahkan tausiah dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Wisam selaku Sekretaris Umum Darul Ifta Mesir. Terima kasih, Bunyai. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang selanjutnya dari pemateri yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ibu Nyai Badriah Fayumi dengan tema penguatan fikih atas larangan khitan perempuan. Beliau adalah pengasuh daripada Mahasina Darul Quran wal Hadis, juga aktivis di ulama perempuan. Pada beliau dipersilakan. Juga sebagai Wasekjen MUI, jadi tandemnya Meski Arif. Enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seluruh pejabat staf dari KPPPA, dari LFPE, para kiai, para ibu nyai, semua yang hadir yang saya muliakan. Sebetulnya apa yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Hidr tadi itu sudah sampai klimaksnya ya. Jadi saya malam ini tidak akan mengulas kembali apa yang beliau sampaikan, tetapi mencoba mencari semacam ini proses perubahan dari fikih kepada fatwa dan kemudian menjadi qanun. Nah, karena itu saya sebetulnya sudah punya tulisan judulnya Dari Fikih ke Fatwa dan Taknin Khitan Perempuan. Saya menyimak beliau loh, apa yang saya sampaikan sudah disampaikan sama beliau semua. Tapi perkenankan kita mungkin sekarang merefleksikan apa yang beliau sampaikan dalam perspektif Indonesia, gitu ya. Karena Mesir tidak sama dengan Indonesia faktanya, begitu. Dalam soal taknin, perumusan undang-undang berdasarkan fatwa, dan fatwa yang disampaikan oleh Syekh tadi, fatwa Darul Ifta. Majma'ul Buhus Al-Azhar juga menyampaikan fatwa yang sama. Dan kemudian tahun 2008 ada undang-undang Mesir yang secara resmi melarang itu berdasarkan fatwa. Nah, saya hanya ingin memetakan bahwa sangat-sangat bisa terjadi
di negara Muslim, konun atau peraturan perundang-undangan itu berbasis fatwa atau berbasis fikih, dan bisa jadi juga basis fikihnya itu fikih yang sudah mengalami dialektika dengan realitas-realitas kehidupan yang tidak hanya berhenti pada teks-teks fikihnya, tetapi juga sampai pada maqasidus syariahnya. Nah, saya ingin sampaikan sedikit agak keluar dari soal khitan perempuan. Indonesia sudah punya pengalaman, kita punya undang-undang perkawinan, di mana dalam undang-undang ini keabsahan perkawinan sesuai dengan aturan dalam fikih, gitu ya, dikembalikan kepada syariat agama masing-masing. Di kompilasi hukum Islam itu ditegaskan syaratnya mengikuti syarat Syafi'iyah. Kalau syaratnya syarat Hanafiyah nggak pakai wali. Tapi kita punya kompilasi hukum Islam yang resmi dipakai di pengadilan agama. Syarat dari perkawinan dalam Islam adalah ya ada akad, ada mempelai laki-laki, perempuan, ada saksi, ada wali. Nah, langsung diadopsi fikih Syafi'iyah. Tapi untuk perceraian, kompilasi hukum Islam kita tidak merujuk kepada fikih Syafi'iyah, tetapi merujuk kepada fikih Hambali, merujuk kepada surah At-Tolak ayat 2 yang wa asyidu dzawai adlin minkum. Sehingga perceraian baru dianggap sah ketika diucapkan di pengadilan. Supaya apa? Supaya menjaga hak-hak perempuan, jangan sampai secara semena-mena dicerai. Lewat SMS, lewat WA langsung dicerai. Nah, itu kita sudah punya pengalaman taknin, ya istilahnya taknin. Karena itu tulisan saya tulis dari fikih ke fatwa dan taknin, tapi ini terkait khitan perempuan. Terkait non-khitan perempuan, kita sudah punya banyak pengalaman taknin. Ya, kompilasi hukum Islam itu ada kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam tentang kewarisan. Yang di dalam kompilasi hukum Islam tentang kewarisan dan itu dipakai di pengadilan agama kita, itu di sana ada pasal yang menyatakan bahwa dimungkinkan pembagian warisan laki-laki dan perempuan itu sama. Begitu ya. Nah, kemudian di situ juga disebutkan hibah. Jadi itulah proses taknin, proses perumusan dari fikih dan atau fatwa kemudian diangkat menjadi peraturan perundang-undangan yang kemudian mulzim, menjadi mengikat dan kemudian tidak ada lagi khilafiyah. Nah, kalau fikih, ya fikih selalu identik dengan khilafiyah. Khilafiyah khitan mar'ah kita sudah sama-sama paham, ya. Dan kemudian proses ya taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Syekh tadi menyatakan bahwa ternyata ada perubahan yang sedemikian drastis. Perubahan dari fikih klasik. Fikih klasik itu hukum sunat perempuan, khitan perempuan, kalau enggak wajib sunnah makrumah, begitu ya. Tidak ada di teks fikih klasik yang mengatakan khitan perempuan haram. Tetapi kalau yang mengatakan tidak ada dalil-dalil seperti Ibnu Munzir itu kan tidak ada dalil sahih yang bisa dijadikan rujukan. Dan majelis Darul Ifta Mesir juga Majma'ul Buhus di Mesir. Karena di Mesir di wilayah Afrika Utara memang praktek P2GP, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan ini sedemikian dahsyat. Banyak kematian bayi akibat itu. Banyak juga orang yang dipotong klitorisnya dan kemudian dia tidak pernah bisa mengalami orgasme seumur hidup. Dan dia tidak pernah tahu kalau itu sebabnya adalah khitan. Ya, karena dia sendiri tidak pernah merasa dihitan pada waktu kecil. Gitu. Sehingga tadi Syekh punya pemaknaan yang sangat luar biasa ya terhadap hadis yang pada umumnya dipahami sebagai pembolehan khitan, tapi jangan berlebihan
Karena itu akan membuat wajah cerah, kemudian suami menjadi semakin senang gitu. Dalam pemahaman umum itu kan dipahami kalau dikhitan itu akan wajahnya cerah gitu ya. Tapi Syekh tadi sebaliknya pemahamannya kan. Justru jangan dikhitan, karena kalau tidak dikhitan itu nanti akan membuat suami maupun istri sama-sama bisa bahagia dan membahagiakan dalam hubungan seksualnya. Jadi ternyata satu hadis yang sama pun bisa dimaknai secara berbeda. Itu kalau hadisnya sahih, tadi kan dikatakan begitu. Andai kata hadisnya sahih pun itu kita bisa maknai berbeda. Tapi ternyata kan dari perawi sendiri, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih karena ada perawinya yang majhul gitu tadi. Nah, Bapak Ibu para kiai, Bu Nyai yang saya muliakan, saya mencoba mengajak kita malam ini untuk ini aja ya, berpikir sejenak tentang betapa mungkinnya kita itu melakukan perubahan dari fikih yang itu adalah ijtihadi. Kita semua apal tentu saja para kiai bunyai definisi fikih, al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah bi thariqatil ijtihad, kan begitu ya definisi fikih. Fikih itu saya terjemahkan buat yang tidak mengerti bahasa Arab ya, bukan buat kiai bunyai. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya terapan, al-amaliyah yang terapan, praktis, berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dengan cara ijtihad. Karena itulah fikih selalu identik dengan khilafiyah. Justru kalau tidak ada khilafiyah, ya ijma namanya. Kalau tidak ada khilafiyah sudah meningkat, fikihnya sudah masuk sampai level ijma begitu, dan itu menjadi posisi hukum ketiga setelah hadis, Al-Qur'an, hadis dan ijma. Tapi selagi dia fikih, dia identik dengan perbedaan pendapat, dan sangat dimungkinkan perbedaan pendapat itu bisa tidak sama satu dengan yang lain. Sangat bisa dimungkinkan perbedaan pendapat itu dari yang tadi wajib, sunnah, dan makrumah. Bahkan para ulama Mesir mengatakan haram, dan haramnya tegas banget. Ya, haram syar'iyan, karena secara syarak, secara kesehatan, kemudian dari sisi kemaslahatan perempuan, jasadian, wa nafsian, wa usarian, tadi kan selalu disebut itu ya, 3, semuanya membawa doror. Sementara ad-dororu bizar. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mengapa keluar fatwa yang demikian? Gitu. Tadi beliau sampaikan bahwa fikih-fikih pada masa lalu disusun memang belum memasukkan hasil-hasil riset kedokteran sebagaimana yang sudah terjadi pada abad ke-20 dan 21 ini. Gitu. Jadi ketika terjadi ada riset kedokteran yang membuktikan tentang mafsadahnya, maka tanpa ada keraguan, para ulama Mesir baik di Darul Ifta maupun Majma'ul Buhus Al-Azhar menyatakan tentang keharaman hal itu. Artinya apa? Bahwa dari fikih ke fatwa itu bisa terjadi pergeseran pemikiran, pergeseran hukum, pergeseran hasil, perubahan hasil yang benar-benar berbeda, karena memang tadi epistemologinya pun juga tadi beliau sejak awal bicara tentang falsafah epistemologi. Epistemologi Islam adalah wahyu dari Allah dan juga al-kaun, semesta. Semesta itu siapa? Semesta itu bisa temuan medis karena itu semua juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semesta itu juga adalah pengalaman perempuan. Betapa perempuan yang mengalami itu dan kemudian melalui penelitian yang bisa dipertanggungjawab
secara ilmiah. Dan perempuan yang tidak mengalami sunat perempuan, misalnya, ini sebetulnya semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kita mungkin tantangan ini untuk KPPPA ya. Mungkin perlu Pak Dodi, Bu Yuni, ada penelitian yang menjustifikasi, membuktikan bahwa kan hukum khitan perempuan itu yang wajib atau sunnah atau makrumah itu banyak juga yang dasarnya ini kalau kita buka kitab fikih dan tafsir itu banyak yang dasarnya berangkat dari auham juga, asumsi-asumsi. Kalau perempuan nggak disunat maka perempuan akan liar, perempuan akan mengejar-ngejar laki-laki, perempuan syahwatnya tidak terkendali gitu. Coba deh dibuktikan deh gitu. Kalau perempuan yang tidak disunat apakah begitu? Ada nggak perempuan yang nggak disunat tapi juga solihah gitu, enggak syahwat yang tidak terkendali. Nah, sebaliknya kita juga ditantang untuk melakukan penelitian berbasis perempuan Indonesia sendiri, ya. Apakah ada perempuan yang disunat dan bagaimana bentuk sunatnya? Ya, itu kan macam-macam juga di Indonesia. Dan kemudian madharat apa yang kemudian terbukti nyata. Saya pikir kalau kita bisa memetakan ini dengan sangat jelas, sebagaimana di Mesir itu juga hal ini dipetakan dengan sangat jelas, maka sebetulnya tidak ada kendala syar'i gitu ya untuk melakukan perubahan fikihnya. Ya. Perubahan fikih bisa dituangkan ke dalam fatwa. Dan kemudian fatwa bisa lebih lanjut agar punya ikatan yang lebih kokoh, bisa dituangkan dalam proses taknin atau perumusan hukum. Perumusan hukum bisa berupa undang-undang, bisa berupa PP, bisa berupa peraturan menteri atau bisa apapun. Tapi dia punya ketentuan yang mengikat bagi seluruh warga bangsa. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sangat dimungkinkan kita membangun al-qanun atau at-taknin. Kalau taknin itu saya tuh buka ini ya, definisi taknin itu kan amaliyatu tajmi' rasmiyatan gitu ya. Lil ahkam asy-syar'iyyah wal qanuniyah. Jadi banyak sih definisinya. Maka saya mikir oh pantesan kita punya kompilasi hukum Islam menerjemahkan dari pengertian taknin ini. Karena taknin itu proses untuk tajmi, kompromi, kompilasi begitu ya, dari hukum-hukum yang ada, berangkatnya bisa langsung dari fikih atau berangkatnya bisa dari fatwa begitu, atau berangkatnya juga bisa langsung dari realitas-realitas yang menjadi rujukan para pembuat aturan, ya, amaliyatu tajmi'in rasmiyatan, proses untuk kompilasi secara resmi sehingga muncul aturan yang mengikat. Itulah yang kemudian muncul menjadi peraturan-peraturan perundang-undangan di negara. Nah, ini taknin. Nah, fatwa. Kalau fatwa ini yang belum kita definisikan fatwa ya. Kalau fatwa itu pasti ada soal ada jawab gitu. Maka definisi fatwa itu ada yang mengatakan al-jawab ya, al-jawab amma yas'alun nas minal masalah al-diniyah. Fatwa itu jawaban atas masalah-masalah syariah atau masalah-masalah peraturan perundang-undangan. Ini pengertian fatwa yang mengikuti perkembangan baru ya. Karena antara fikih, fatwa, qanun itu punya irisan satu sama lain. Nah, atau fatwa juga ada yang mendefinisikan hukum syar'iyun ya, hukum syar'i yubayyinul faqih amma sa'alan nas anhu. Hukum syar'iyun, hukum syar'i yang dijelaskan oleh ahli fikih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan masalah-masalah.
Jadi fatwa memang arahnya menjawab masalah. Karena itu dalam ilmu fikih, fatwa itu memang tidak mengikat. Kayak fatwa Azhar, fatwa Majma'ul Buhut, fatwa Darul Ifta itu tidak mengikat secara hukum positif sebelum ada peraturan perundang-undangannya. Karena itulah kemudian tahun 2008 Mesir mengeluarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan fatwa Darul Ifta dan juga fatwa Al-Azhar yang kurang lebih sama. Saya di ini ada di tulisan makalah saya ada ini yang bunyi fatwa Al-Azharnya ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa mendapatkan ini ya. Yang intinya tadi poin-poinnya sudah disampaikan oleh Syekh. Kurang lebih memang intinya sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena dimungkinkan jadinya perubahan dari fikih ke fatwa, yang fatwa itu memang sifatnya memang tidak mengikat. Jadi fatwa yang ada di Mesir itu memang tidak bisa kemudian mengikat kita di Indonesia. Akan tetapi kalau di Indonesia, nah manusianya kan sama, perempuan sama, yang disunat juga itu juga, dalilnya juga sama. Tinggal kita di Indonesia perlu mencari pembuktian ya tentang maldorot itu secara faktual. Kalau penjelasan medisnya saya kira sudah sangat jelas. Besok kita akan mendapatkan penjelasan medis, tetapi saya berharap kita melangkah ke satu lagi, yaitu pengalaman life reality-nya perempuan, pengalaman hidup perempuan yang asli Indonesia dengan berbagai macam variasi dan perempuan Indonesia dari berbagai daerah itu seperti apa, sehingga dimungkinkan berdasarkan itu dan kita sudah paham semua kalau dari sisi fikihnya sebetulnya tidak ada persoalan dengan perubahan hukum, ya insya Allah proses menuju taklin itu bisa terjadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, sedikit saya ingin mengomentari apa yang terjadi di Indonesia, mengapa misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak seperti kayak fatwa Al-Azhar. Pak Arief ini Wassekjen MUI, saya juga kebetulan Wassekjen MUI. Ya, itu lebih karena fatwa itu tadi, fatwa itu merespon permasalahan yang spesifik. Fatwa MUI itu tidak berbicara tentang fokus tentang hukum sunat perempuannya, tidak fokus menyoroti praktek-praktek sunat perempuan di Indonesia, tetapi lebih pada menyoroti takninnya, peraturan Permenkesnya, ya peraturan Dirjen, SE Dirjen, nah, yang di situ menyatakan pelarangan, yang disoroti itunya. Sehingga fatwa MUI mengatakan oh tidak boleh kalau dilarang-larang karena fikihnya adalah fikih 4 mazhab gitu. Jadi kita bisa memahami mengapa MUI punya pandangan bahwa khitan perempuan itu adalah fitrah, khitan perempuan itu adalah syiar karena basis rujukan teksnya adalah fikih al-madzahib al-arba'ah gitu. Yang secara umum Syafi'iyah sudah dijelaskan semua ya oleh Gus Zafur tadi seperti itu gitu. Nah, sementara basis dari fatwa di Mesir baik Al-Azhar maupun Darul Ifta itu basis fatwanya adalah benar-benar menggali berijtihad langsung masuk kepada jantung adillahnya, bukan berhenti pada akwal-akwalnya, bukan berhenti pada qaul-qaul para a'immah, tetapi langsung masuk ke ayat apa sih yang dijadikan rujukan. Oh ternyata 4 ayat Al-Quran, dan ternyata dari 4 itu satu pun tidak ada yang secara eksplisit memerintahkan, menyebut pun tidak gitu. Terus hadis ternyata seperti tadi yang disampaikan, sehingga ulama Al-Azhar berbasis ijtihad jama'i yang langsung dan Darul Ifta ya kepada masadir al-ahkam yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka berkesimpulan bahwa hukum dari
khitan perempuan adalah haram karena tidak ada satupun dalil yang mensyariatkannya dari Al-Quran maupun hadis. Nabi tidak mencontohkan. Kemudian juga hadis-hadisnya, hadis satu-satunya hadis yang sahih itu yang tentang 10 fitrah, ada yang 5 fitrah, ada 10 fitrah, itu pun diperselisihkan pemaknaan dan pemahamannya. Sementara yang lain itu tadi dhaif. Sehingga atas dasar itu, kemudian satu itu, dasarnya kenapa fatwa Mesir setegas itu? Karena satu, fatwa itu berangkat dari ijtihad langsung pemahaman akan al-masadir al-islamiyah. Dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dasarnya adalah itu tadi, al-ma'lumat at-tibbiyah. Ya, informasi atau bahkan temuan-temuan fikih, temuan-temuan medis yang dalam epistemologi para ulama ini, temuan medis itu sama nilainya sebagai dasar ilmu, dasar hukum, seperti wahyu dari Al-Quran, ini deduktif, sementara temuan medis adalah sesuatu yang induktif dan dua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dua hal ini kemudian menjadi pertimbangan yang setara. Gitu. Nah, saya pikir Indonesia perlu tambah satu lagi. Dengan keadilan hakiki yang disampaikan Ibu Nur Rofiah, kita bisa nambah satu lagi. Kalau pengetahuan medisnya kan seluruh dunia sudah sama. Tapi pengalaman perempuannya, nah itu mungkin kita perlu untuk dalami lebih lanjut lagi di Indonesia seperti apa. Sehingga kita bisa, insya Allah, kita bisa mengarah kepada taknim yang sesuai dengan maqasidus syariah yang tadi disampaikan oleh Syekh dengan sangat jelas. Syariat Islam itu tidak boleh melukai anggota tubuh, had pun juga tidak boleh al-hudud, askutu, isyubuhat, kan begitu ya kalau qawaid fikihnya. Jadi had pun, hukuman pun kalau ada syubhat tidak boleh dijalankan. Apalagi memotong anggota tubuh kalau ada khilafiyah, ya jangan. Kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian taknid yang bisa kita rumuskan terlalu bersemangat. Karena sudah malam ya. Iya, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa fikih itu kan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad ya. Jadi ketika ada fikih Syafi'iyah, fikih Malikiyah itu sebetulnya tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Itulah pandangan fikih yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya ada fikih baru berdasarkan bukti-bukti baru, itu juga sesuatu yang perlu dipandang tanpa harus diperhadap-hadapkan begitu. Nah, ini kan sesuatu yang sudah biasa kita terima ya dalam kita berfikih. Tapi kalau sudah taklin, tentu saja kita tidak cukup mendasarkan pada akwal-akwal fikih ya, tetapi juga membuktikan kemaslahatan yang nyata. Nah, kemaslahatan yang nyata itulah yang memang perlu kita buktikan melalui riset-riset lapangan atas pengalaman perempuan Indonesia. Nah, saya kira itu bisa, dan saya yakin bisa dilakukan. Kalau di Mesir lebih gampang, karena memang orang yang mati karena hitan perempuan itu banyak. Itu fakta yang sudah langsung kasat mata, begitu. Yang bayi di hitan berdarah-darah kemudian mati, begitu. Hitan tradisinya tuh banyak yang memang lumayan sadis-sadis, begitu ya. Nah, di Indonesia kita bisa membuktikan dengan penelitian ilmiah yang terverifikasi. Ketika memang doror itu benar-benar nyata, fatwa serupa dengan yang di Mesir pun juga saya yakin itu akan bisa terjadi juga di Indonesia. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan dua kalimat penutup. Yang pertama, bahwa karakter dari fikih Islam adalah dinamis dan juga terbuka, demikian juga fatwa. Dan ketika memang
sudah jelas-jelas ada kemaslahatan yang nyata dan ada kemadharatan yang nyata, maka taknin berdasarkan fatwa atau berdasarkan fikih bisa dilaksanakan tanpa harus terikat dengan akwal-akwal fikhiyah, tanpa juga kita membatalkan akwal-akwal fikhiyah yang sudah ada. Karena taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa urusan khitan perempuan ini baik dari hukum fikihnya maupun fatwa atau nanti takninnya, mari jangan kita anggap perbedaan ini sebagai kontestasi ideologis. Sementara ini ada yang berpandangan bahwa harus dipertahankan mati-matian hukum ini. Oh, karena ini kalau kemudian ada perubahan hukum itu dianggap sebagai menghancurkan Islam. Nah, seperti itu kan ada ini faktanya. Jadi saya berharap pada forum ini mari jangan kita anggap perubahan fikih, perbedaan fatwa, kemudian proses taknin yang sangat dinamis dari satu waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, jangan kita anggap sebagai kontestasi ideologis antara ideologi agamis dan ideologi sekuler misalnya. Ini tentang tubuh perempuan, ini tentang manusia, ini tentang makhluk Allah, ini tentang syariat yang melindungi segenap manusia dengan segala macam tujuan dan aturannya seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh. Jadi ini sesungguhnya adalah bukan kontestasi ideologis, tetapi ikhtiar untuk mencapai kemaslahatan. Ikhtiar untuk mewujudkan maqasidus syariah yang lebih mendekati pada maqasid dan keadilannya yang hakiki. Karena itu, terakhir sekali, ini saya atas nama MUI. Kalau Islam wasatiyah, MUI itu kan manhajnya manhaj wasati dalam berfatwa. Karena itu di fatwanya juga kalau doror haram, begitu kan ya? Ada di fatwa MUI. Kalau ada doror haram, tinggal dibuktikan saja dorornya apa, gitu ya. Dengan pengalaman perempuan tadi. Kalau medisnya sudah jelas. Nah, mazhab MUI dalam berfatwa, bertausiah dan lain sebagainya adalah manhaj wasati, moderat. Nah, dalam manhaj wasati itu ada 10 karakter, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah disepakati di Bogor juga ya dalam pertemuan internasional pada waktu itu tahun 2018 dan sudah menjadi tema pada tahun 2015. Tema Munas MUI. Manhaj wasati yang pertama tawassut, yang kedua tawazun, yang ketiga adalah atau i'tidal, yang keempat tasamuh, yang kelima musawah, yang keenam syura, yang ketujuh aulawiyah, yang keempat al-islah, yang ke-8 al-islah, yang ke-9 tatawur wa betikar, dan yang ke-10 adalah tahadzuriyah. Nah, saya tidak ingin meletakkan persoalan khilafiyah dan pergeseran dari fikih ke fatwa ke taknin dalam soal sunat perempuan ini sebagai sesuatu yang ideologis sehingga jalan tengahnya kemudian sudah berjalan saja seperti biasa. Gitu ya. Tapi saya ingin mencoba meletakkan ini dalam sudut pandang wasatiyah yang lain, yakni prinsip al-islah. Ada perubahan karena memang ada formula hukum yang lebih baik. Kemudian berdasarkan prinsip tatawur wa ibtikar, ada perkembangan. Kalau dulu belum ada kajian medis, belum ada survei atau penelitian langsung kepada perempuan yang dikhitan dan tidak dikhitan. Meskipun secara usul fikih kita sudah punya metode al-istiqra, gitu, tetapi penelitian yang sangat detail mungkin memang masih perlu untuk kita lakukan. Di Indonesia sendiri mungkin juga belum ya, yang sangat menyeluruh begitu. Mungkin beberapa provinsi sudah ya. Tahun ini ya. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan itu indikator-indikatornya itu benar-benar bisa membuktikan begitu ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, jadi wasatiyah kita bukan pada wasatiyah antara
ekstrim agama dan ekstrim sekuler, lalu kita ekstrim tengah-tengah. Saya tidak ingin menggunakan term wasatiyah dalam konteks itu. Tapi saya ingin menggunakan term wasatiyah kita adalah wasatiyah dalam arti kita melakukan dan menerima islah, perbaikan, reformasi. Wasatiyah dalam arti tatawur wa betikar, ada perkembangan dan ada penemuan-penemuan baru yang kita terima sebagai sebuah ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala juga, ilmu-ilmu yang berbasis dari al-kaun, dari lapangan, dari alam, dari manusia, gitu. Tatawur wa betikar, dan insya Allah kita nanti akan bisa mencapai bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan itu sesuai dengan prinsip wasatiyatul Islam, prinsip ke-10, yaitu prinsip tahabburiyah. Jadi kita sekarang insya Allah berada di forum ini berproses dalam rangka menuju al-islah, tatawur wal ibtikar, dalam rangka menghadirkan al-mujtama al-mutahabdir, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Badriah, bahwa jadi beliau sudah tidak lagi berbicara fikih dalam konteks hukum taklifi, karena faktanya memang ada yang wajib, sunnah, dan makrumah. Itu fakta kalau dibuka di masa pesantren pasti akan bisa. Sehingga kita seolah-olah menabrak tatanan. Nah, makanya sementara Islam itu masadirul ilmi dalam Islam itu adalah, yang pertama adalah al-wahyu, yang kedua al-kaun. Al-kaun itu diantaranya adalah juga berkah daripada kemajuan ilmu. Nah, hal-hal itu kan memang tentu akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman. Dan hari ini WHO sudah menyatakan bahwa itu berbahaya. Makanya beliau kemudian mengusulkan ditarik dari fikih menjadi takmin di legislasi fikih khitan ya menjadi ya regulasi undang bisa ya aturan lah mungkin ya. Sehingga apa yang membedakan ya kalau sudah menjadi aturan adalah karena hukmul imam ya faul khilaf, sudah tidak lagi perbedaan pendapat ya. Jadi kalau sudah menjadi konun, maka dia adalah sifatnya ada ilzam, mengikat ya, mengikat. Nah, ini itu ide yang menarik, tetapi untuk menuju kepada regulasi, kepada undang, apalagi undang-undang, ya harus siapkan naskah akademiknya, ya, disiapkan berbagai bukti konkret empiriknya. Tentu kita kalau misalnya hanya misalnya diangkat ke fatwa ini kan memang agak repot ya, kondisi kita dengan Mesir beda. Mesir itu adalah bagian daripada pemerintah, sementara MUI ini kan sebetulnya, ini kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu, MUI itu bukan bagian dari pemerintah. Ya, MUI itu adalah ormas seperti halnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hanya memang tingkatannya karena menghimpun, sehingga seolah-olah bagian dari pemerintah, meskipun dalam beberapa titik kayak persoalan Dewan Syariah Nasional, perbankan syariah, memang yang namanya OJK tidak mungkin berfatwa kecuali menunggu fatwa daripada DSN MUI. Tapi ide ini saya kira menarik ya, dari dulu saya ikut ke Musyawarah Ulama Pesantren ke-1, kedua, dan hari ini saya kira patut dipikirkan lah untuk diseriusi. Jadi hari ini beliau tidak berbicara tentang menabrak Madzhabul Arba'ah, tidak, tetapi berbicara bahwa ada fakta baru dari sisi kesehatan yang menyatakan bahwa itu membahayakan. Ini bagaimana cara kita menyampaikannya kemudian menjadi semacam kesadaran bagi masyarakat. Dan salah satu usul beliau yang pertama meminta fatwa ke MUI, yang kedua adalah dengan taknin ya, atau legislasi atau regulasi. Itu ada sampai jam berapa Mas Arif? Sampai jam 10 ya?
sampai jam 10, jam saya jam 9. Jam 10, jadi gimana? Saya tanya dulu ke panitia, apa dilanjut besok, apa ya? Satu KB yang belum Gus katanya Gus. Ya, jadi kan sudah dari siang Gus ya. Ya nanti besok bisain lagi Gus ya. Yang lain yang belum. Yang belum ya, yang belum. Oh iya, Gus Ramama, silakan. Paling belakang ya. Oh, siapa? Oh ya. Singkat padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para kiai, dan juga dari PPA. Saya dari Lembaga Bahasul Masail PBNU. Saya ingin menyampaikan putusan dari hasil muktamar NU di 2010 di Subiang, Makassar. Jadi selain itu karakter fikih ya yang ikhtilaf itu diangkat itu lengkap sekali. Di sini ada soal hukum, soal hikmah hitam perempuan dan seterusnya. Nah, di sini yang menarik termasuk juga ada takhrik hadis di situ. Saya kira kita bisa membacanya secara lengkap di Ahkamul Fuqaha yang sudah dibukukan itu. Nah, yang menarik dari putusan itu saya kira penafsiran dari sunnah itu di luar sama sekali di luar apa yang di hadis riwayat Ahmad itu ya. Al-khitanu sunnatun lirijal makrumatun linnisa itu. Nah, itu sunnah di situ oleh musawirin itu tidak dimanai sunnah dalam arti hukum taklif yang kita pahami wajib, sunnah, terus mubah dan seterusnya, tapi di situ sunnah di situ merupakan satu pembeda aja di situ sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan yang maknanya itu menjadi sangat spekulatif sekali. Di sini dikatakan, ini saya hanya membacakan satu paragraf. Kata sunnah yang dikehendaki di sini bukan berarti lawan kata wajib seperti yang kita pahami, sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadis maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib, namun lebih menunjukkan persoalan pembedaan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadis tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki itu sunnah berkhitan dan perempuan mubah. Tadi kan kita diskusinya nggak pernah ada yang menyebut mubah kan, perempuan itu, sehingga sunnah gitu berarti pada sunnah, atau wajib bagi laki-laki dan juga sunnah bagi perempuan, atau bisa jadi maknanya laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya baik dalam walimatul khitan atau undangan, sedangkan perempuan justru tidak dipublikasi, tidak disebarluaskan. Nah, jadi memang hadis kata sunnah itu tidak melulu seperti yang diartikan secara hukum taklif yang 5 itu, tetapi sebagai pembeda atau sebagai pokoknya pembeda dari laki-laki yang tidak bisa dipukul rata seperti yang disampaikan tadi siang oleh Bu Nyai Bu Nuropiah. Ya, seperti itu. Saya kira tidak bisa dipukul rata sehingga kata sunnah ini merupakan kunci, dan juga makrumatun itu saya kira kata kunci. Kalau Bu Nyai Badriah ini lebih kepada pergerakan ya dari proses fikih yang penuh ikhtilaf terus lari ke taknin. Saya kira itu lebih kepada gerakan. Oke, terima kasih banyak. Allahumma fiqhil bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang kita juga punya PR tentang apa itu makna sunnah yang dalam hadis termasuk makrumah. Ya, boleh disampaikan sedikit tentang makrumah ya. Makrumah sendiri juga kan tafsirannya banyak. Ada yang kalau
menafsirkan ini kalau laki-lakinya wajib lalu kemudian perempuannya sunnah gitu ya. Sunnahnya dimaknakan wajib untuk dijadikan rujukan istri dan menjadi wajib ini dalam fikih klasik, kemudian makrumahnya menjadi sunnah. Yang menarik ini pemaknaan Syekh Yusuf Al-Qardawi terhadap makrumah. Makrumah itu dimaknai sebagai uruf yang kontekstual, gitu ya, uruf yang kontekstual dan bersifat lokal. Jadi sesuatu yang dianggap bagus dan mulia pada satu waktu dan masa tertentu, mungkin ada satu masyarakat yang menganggap tradisi itu bagus, gitu. Itu tidak. Nah, di Madinah, itu kan di Madinah waktu itu menjadi bagian dari tradisi. Jadi di Makkah tidak, begitu. Dan kemudian itu menjadi alasan juga mengapa kemudian itu tidak disetarakan hukum laki-laki dan perempuan. Ini juga kemudian proses istidlal juga ya. Karena kalau sama-sama hukumnya sama, kenapa enggak sunnatun lirijal walin nisa? Terus sunnatun lirijal wa sunnatun lin nisa. Nah, yang satu sunnatun, yang satu makrumatun. Nah, sunnah sendiri banyak penafsirannya, makrumatun juga banyak penafsirannya. Hadisnya sendiri juga diperselisihkan tentang kesahihannya. Jadi sebenarnya posisinya seperti itu. Ya, ya, makasih silahkan. Cukup Mas. Sudah ini waktunya, nanti suruh ini. Terima kasih. Saya juga tidak akan komentar lagi, nanti nggak akan selesai. Besok masih ada 1 hari lagi. Ya, kita masih panjang waktunya. Intinya terima kasih kepada Bu Nyai Badriah, terima kasih juga kepada Bu Nyai tepuk tangan buat kedua Bu Nyai Iva. Saya hanya ingin mengatakan bahwa intelektualitas perempuan itu jangan dianggap perempuan lebih rendah intelektualitasnya ya. Itu soal proses, soal akses, soal kesempatan. Ibunya Iva karena doktor dari Al-Azhar ya bisa menerjemahkan gitu ya. Tapi sementara ada mungkin punya yang lain karena akses terhadap pendidikannya tidak sebanyak punya Iva, mungkin menjadi tidak setara. Jadi itu bukan kodrati dari Allah kemudian dengan sendirinya lebih rendah. Ini mungkin mengklarifikasi tadi dari Banyuwangi ya. Oh iya. Ya, karena sekarang santri saya tuh yang juara banyak kan perempuan loh. Karena prosesnya sama. Makanya dari siang itu Mas Arif nyuruh saya untuk menerjemah. Saya bilang kan wuzar tamkinil mar'ah. Salah kalau saya teman-teman yang laki-laki menerjemah. Jadi agak memaksa beliau untuk tampil. Alhamdulillah mau. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Ifah ya. Ya, betul. Dia dokter dari Al-Azhar Kairo, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kepada teman-teman, para kiai punya yang mau bertanya karena waktu juga ya. Jadi kita punya kesepakatan jam 10 harus tutup, ini kita sudah lebih. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.